Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahyati, NIM 191040401003. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai toharoh, yaitu khususnya mengenai tayamum, guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih ibadah dan muamalah. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian tayamum. Tayamum adalah tindakan mensucikan dari hadas kecil atau hadas besar dengan memanfaatkan pasir dan debu. Tayamum dilakukan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib apabila tidak tersedia air. Kemudian masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai syarat-syarat tayamum. Sebelum melakukan tayamum, ada baiknya untuk mengetahui syarat-syarat tayamum. Adapun syarat-syarat tayamum yaitu antara lain, yang pertama, sulit menemukan air. Tayamum perlu dipenuhi jika seseorang muslim tidak menemukan air di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, menggunakan debu yang suci. Debu yang digunakan saat bertayamum haruslah dalam keadaan suci, yaitu debu yang tidak mengandung najis. Perlu diingat, debu yang dipakai tayamum tidak diperbolehkan digunakan berulang kali. Selain itu, debu yang tercampur kapur atau benda-benda lainnya pun tidak boleh digunakan. Kemudian yang ketiga, mengerti tata cara tayamum. Seorang muslim yang hendak melakukan tayamum perlu mengetahui bagaimana tata cara yang benar menurut syariat Islam. Kemudian yang keempat, tayamum dilakukan dalam waktu sholat. Saat waktu sholat dan tidak menemukan air, diperbolehkan bagi seorang muslim untuk bertayamum sebagai pengganti wudhu. Kemudian yang kelima, mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Sebelum melakukan tayamum bagi orang Islam yang berpergian jauh atau musafir, hendaknya mengetahui arah kiblat pada daerah yang ditempatinya. Pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai tata cara melakukan tayamum. Nah, dalam bertayamum ada beberapa cara yang harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama, menyiapkan debu yang bersih. Debu yang bisa digunakan adalah berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. Kemudian yang kedua, menghadap kiblat. Disunahkan untuk menghadap kiblat, kemudian meletakkan telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. Kemudian yang ketiga, membaca niat. Dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, ucapkan basmalah dan membaca niat. Adapun bunyi bacaan niat tayamum yaitu nawaitu tayamuma li istibahatis sholati lillahi ta'ala, yang artinya yaitu aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, mengusapkan kedua telapak tangan ke wajah. Berbeda dengan wudhu, dalam tayamum tidak diharuskan untuk mengusapkan debu pada bagian-bagian yang ada di bawah rambut atau bulu wajah. Hal yang dianjurkan adalah berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. Kemudian yang kelima, telapak tangan menyentuh debu. Selanjutnya, pada bagian tangan, letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu kedua telapak tangan dibuat dalam posisi tengadah dengan telapak tangan kanan berada di atas tangan kiri. Kemudian yang keenam, telapak tangan menyentuh lengan hingga siku. Pada itu, rapatkan jari-jari tangan dan usahakan ujung jari kanan tidak keluar dari telunjuk jari kiri. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, telapak tangan kiri mengusap lengan kanan hingga ke siku. Kemudian tangan kanan diputar untuk diusapkan juga sisi lengan kanan yang lain. Selanjutnya, telapak tangan mengusap dari siku hingga dipertemukan kembali jempol kiri dan mengusap jempol kanan. Kemudian, yang ketujuh, mengusap kedua telapak tangan.
Nah, pertemuan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jari tangan. Kemudian selanjutnya, perlu diketahui bahwa ada beberapa hal yang dapat menyebabkan batalnya tayamum. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, melihat ada air di luar sebelum melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, keluar dari Islam. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tayamum. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.